Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prastio dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Saya akan mempresentasikan fisika industri. Dosen pembimbing Khairatul Musida. Pendahuluan. Pernahkah Anda memikirkan sebab bangunan pencakar langit dapat berdiri kokoh, atau sebab jembatan tidak roboh walaupun di atasnya dilewati bermacam-macam kendaraan yang berat, atau sebab Anda dapat berdiri tegak? Bangunan pencakar langit dapat berdiri kokoh, jembatan dapat bergantung kuat, atau Anda dapat berdiri tegak disebabkan karena berada dalam keadaan seimbang. Kesetimbangan partikel. Partikel merupakan ukuran benda terkecil sehingga sering digambarkan sebagai titik. Akibatnya, jika ada gaya yang bekerja pada partikel, maka gaya tepat mengenai pada pusat massa benda. Oleh karena itu, partikel hanya mengalami gerak translasi atau menggeser. Gerak translasi merupakan gerak yang memenuhi F2, hukum 2 Newton. Jika partikel terletak pada F1, bidang X, Y, dan gaya-gaya yang bekerja diuraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y, maka syarat kesetimbangan partikel dapat ditulis sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Gerak rotasi. Gerak rotasi atau melingkar adalah gerakan pada bidang datar yang lintasannya berupa lingkaran. Anda akan mempelajari bagaimana suatu benda dapat berotasi dan apa yang menyebabkan. Oleh karena itu, Anda akan mengawali dengan pembahasan tentang pengertian momen gaya, momen inersia, dan momentum sudut. Momen gaya atau torsi. Benda dapat melakukan gerak rotasi karena adanya momen gaya. Momen gaya timbul akibat gaya yang bekerja pada benda tidak tepat pada pusat massa, atau I sama dengan F kali D. Momen inersia. Momen inersia atau kelembaban. Suatu benda adalah ukuran kelembaban suatu benda untuk berputar terhadap porosnya. Nilai momen inersia suatu benda bergantung kepada bentuk benda dan letak sumbu putar benda tersebut. Contohnya ada di gambar. Rumus energi kinetik rotasi partikel ada di gambar. Momen inersia dilambangkan dengan I. Nilai momen inersia sebuah partikel yang berotasi dapat ditentukan dari hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak partikel tersebut dari titik pusat rotasi. Momentum sudut. Pernahkah Anda melihat orang bermain gasing? Mengapa gasing yang sedang berputar meskipun dalam keadaan miring tidak roboh? Pasti Anda sesuatu yang menyebabkan gasing tidak roboh. Setiap benda yang berputar mempunyai kecepatan sudut. Bagaimana hubungan antara momen inersia dan kecepatan sudut? Titik A yang berotasi dengan sumbu putar O kali R adalah jarak antara O dan A. Selama berotasi, titik A memiliki momentum sebesar P sama dengan M kali V. Hasil perkalian momentum dengan jarak R disebut momentum sudut dan diberi notasi L. Keterangan L sama dengan P kali R. L sama dengan M kali V kali R. L sama dengan M kali plus kali R kali R. L sama dengan M kali R kuadrat kali plus. Rumus penggabungan momen inersia dan momentum. L sama dengan I kali plus. Keterangan V kecepatan linear satuan meter per sekon. L momentum sudut satuan kilogram meter persegi sekon.
pangkat -1. M. Massa partikel atau titik, satuan kilogram. R. Jarak partikel ke sumbu putar, satuan meter. Plus kecepatan sudut, satuan radial per second. I. Momen inersia, satuan kilogram meter persegi. Momen couple. Couple adalah pasangan dua gaya sama besar dan berlawanan arah yang garis-garisnya kerjanya sejajar tetapi tidak berimpit. Contoh couple adalah gaya-gaya yang bekerja pada jarum kompas di dalam medan magnetik bumi. Pada kutub utara dan kutub selatan jarum bekerja gaya yang sama besar tapi arahnya berlawanan. Contohnya ada di gambar seperti berikut. Besarnya couple dinyatakan dengan momen couple satuan M, yaitu hasil perkalian salah satu gaya dengan jarak tegak lurus antara dua gaya tersebut. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Rumus M sama dengan F kali D. Keterangan M, momen couple, satuan Newton meter. F, gaya, satuan Newton. D, jarak antar gaya, satuan M atau meter. Gerak menggelinding. Bola yang menggelinding di atas bidang akan mengalami dua gerakan sekaligus, yaitu rotasi terhadap sumbu bola dan translasi bidang yang dilalui. Oleh karena itu, benda yang melakukan gerak menggelinding memiliki persamaan rotasi. Besarnya energi kinetik yang dimiliki benda menggelinding adalah jumlah energi kinetik rotasi dan energi kinetik translasi. Anda di sini akan mempelajari bola menggelinding pada bidang datar dan bidang miring. A. Menggelinding pada bidang datar. Menggelinding pada bidang datar merupakan pergerakan secara translasi dan rotasi, maka memperoleh persamaan sebagai berikut. 1. Untuk gerak translasi berlaku persamaan F sama dengan MA dan N dikurangi MG sama dengan 0. 2. Untuk gerak rotasi berlaku persamaan T sama dengan I kali A. 2. Menggelinding pada bidang miring. Gerak translasi diperoleh dengan mengasumsikan semua gaya luar bekerja di pusat massa silinder menurut hukum Newton. 1. Persamaan gerak dalam arah normal adalah N dikurangi MG cos 0 sama dengan 0. Persamaan gerak sepanjang bidang miring adalah MG sin 0 kurangi F sama dengan MA. 3. Gerak rotasi terhadap pusat massanya T sama dengan I kali A. Rumus-rumus. Gaya normal N dan gaya berat MG tidak dapat menimbulkan rotasi terhadap titik O. Hasil ini disebabkan garis kerja gaya melalui titik O sehingga lengan momennya sama dengan 0. Persamaan yang berlaku adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di gambar seperti berikut ini.